Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Yusri dari kelas PJKRC dengan NIM 20030150080. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah belajar motorik dengan judul Metode Latihan dan Transfer Kepelatihan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materinya. 1. Hakikat metode latihan. Dalam proses belajar mengajar, ketepatan penggunaan metode merupakan salah satu faktor penentu pencapaian tujuan. Surahman 1986, Hornby 1986, dan Mulenda 1989 menyatakan bahwa metode merupakan suatu cara atau prosedur pengajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan. Adapun pendapat Suparman 1987 menjelaskan bahwa metode adalah salah satu cara yang digunakan untuk menyajikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan. Latihan dapat didefinisikan sebagai suatu partisipasi yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional. Di dalam bidang olahraga, tujuan terakhir latihan adalah untuk mempertinggi penampilan olahraga. Dalam kurung Pate, MC Klenagan, dan Rotella 1984. Menurut Sparman 1987 dan Rahak Toknan 1988, latihan adalah proses kegiatan pengajaran yang dilakukan siswa dengan guru dalam rangka menerapkan konsep, prinsip, dan prosedur yang sedang dipelajari ke dalam praktek yang relevan dengan pekerjaan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. 2. Metode latihan bagian. Metode latihan bagian adalah salah satu cara pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Menurut Singer 1980, metode bagian adalah satu cara latihan yang bertitik tolak dari pandangan bahwa suatu latihan dapat diberikan menurut bagian-bagiannya. Tahap-tahap latihannya seharusnya dipermudah dan dibagi-bagi. Pola belajar motorik bagian per bagian merupakan modifikasi dari teori belajar stimulus response atau behavior elementaristik dalam kurung Singer 1980. Anak atau siswa belajar keterampilan motorik tidak dilakukan dalam bentuk keseluruhan, tetapi dipelajari dengan bagian per bagian mulai dari yang termudah sampai yang tersulit. Dengan belajar bagian per bagian diharapkan anak lebih menguasai elemen internal suatu keterampilan dan akhirnya membentuk keterampilan yang utuh. Dengan demikian, metode latihan bagian merupakan cara dalam mengajar di mana untuk menguasai suatu rangkaian gerakan, kepada atlet diajarkan bagian demi bagian dari unsur-unsur rangkaian gerakan untuk dipraktikkan bagian demi bagian pula. Misalnya, dalam mengajarkan gerakan bermain tenis lapangan, kepada atlet tidak langsung diajar bermain sebenarnya. Mula-mula atlet mempraktikkan gerakan yang memukul forehand saja atau backhand saja. Sesudah dapat melakukan unsur-unsur gerakan bermain tenis lapangan, maka barulah bermain yang sebenarnya. 3. Metode latihan keseluruhan. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitikberatkan kepada keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Metode keseluruhan mengenalkan teori Gestalt. Menurut Chauhan 1978, belajar yang mengacu pada teori Gestalt adalah belajar dengan melihat pola dan organisasi bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang berada di dalam suatu situasi permasalahan. Selain itu, dapat mengamati stimuli dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang terpisah. Bagian yang dipelajari hanya bermakna dalam rangka keseluruhan.
Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa metode keseluruhan melihat belajar sebagai suatu kemampuan individu untuk melihat hubungan-hubungan yang berarti dan terstruktur dari situasi. 4. Message practice. Pengaturan giliran dalam latihan merupakan salah satu faktor yang penting. Hal ini menyangkut peningkatan penguasaan gerakan dengan pengaturan yang baik dan tepat. Maka dimungkinkan siswa atau atlet akan lebih mudah meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki. Pengaturan giliran ini erat kaitannya dengan beban belajar atau beban latihan yang dihadapi. Message practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Dengan model ini, setiap atlet diberi instruksi mempraktikkan secara terus-menerus selama waktu latihan. Setelah atlet betul-betul lelah, maka latihan baru diakhiri atau latihan tetap dilanjutkan. Walaupun sudah lelah, sampai waktu latihan yang diprogramkan habis. Contoh, seorang petenis sedang latihan dengan program harus melakukan servis sebanyak 100 pukulan servis. Atlet tersebut melakukan latihan servis tanpa selang istirahat sebelum program yang telah diterapkan selesai dikerjakan. 5. Distributed practice. Distributed practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-saling. Di sini dipertimbangkan waktu untuk istirahat sama pentingnya dengan waktu untuk latihan. Penggunaan waktu istirahat secara memadai bukan merupakan pemborosan waktu, tetapi merupakan bagian penting di dalam proses belajar gerak untuk memperoleh pemulihan yang cukup. Kegiatan latihan yang menggunakan model ini dilaksanakan sebagai berikut. Setiap atlet diberi instruksi untuk mempraktikkan gerakan beberapa kali, kemudian beristirahat. Setelah cukup istirahat, maka harus melakukan latihan lagi. Latihan seperti ini dilakukan secara berulang-ulang sampai waktu latihan habis. 6. Latihan mental. Smith 1988 mendefinisikan latihan mental atau mental practice suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas yang diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa latihan teknik yang nyata. Drowatsky 1981 mendefinisikan latihan mental adalah suatu metode mengajar yang tidak memerlukan suatu respon yang tampak pada bagian dari atlet. Pada saat seseorang melakukan latihan mental, maka ia tidak menggerakkan otot-otot tubuhnya sehingga tidak dapat diamati secara aktual oleh orang lain. Atlet tersebut membayangkan mengenai gerakan yang akan ditampilkan. 7. Transfer keterampilan. Dalam proses belajar keterampilan olahraga, terdapat proses transfer of learning, yaitu kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Smith 1988 menjelaskan, keterampilan motorik yang telah dikuasai dapat digunakan untuk mempelajari keterampilan motorik yang baru, meskipun keterampilan tersebut terdapat dalam cabang olahraga yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Drowatsky 1981, transfer of learning akan terjadi apabila hal-hal yang telah dipelajari dengan hal-hal yang akan dipelajari terdapat unsur-unsur yang sepadan. Nilai transfer yang demikian biasa disebut nilai transfer positif. Magil 1980 menjelaskan bahwa dalam mengajar keterampilan motorik juga terdapat nilai transfer negatif. Artinya, kemampuan yang telah dimiliki merupakan hambatan untuk mempelajari keterampilan yang baru. Rangkuman. Metode latihan adalah suatu cara yang sistematis dan terencana, yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, psikologis, dan keterampilan gerak, agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Metode latihan bagian adalah salah satu cara
pengorganisasian bahan pelajaran dengan menitik beratkan pada penyajian elemen-elemen dari bahan pelajaran. Metode latihan keseluruhan adalah metode yang menitik beratkan keutuhan dari bahan pelajaran yang ingin disampaikan. Method practice ada prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana atlet harus melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa diselingi istirahat. Distribute practice adalah prinsip pengaturan giliran dalam latihan di mana diadakan pengaturan waktu untuk latihan dengan waktu untuk istirahat secara berselang-seling. Latihan mental dalam kurung mental practice merupakan suatu metode latihan di mana penampilan pada suatu tugas tertentu diimajinasikan atau divisualisasikan tanpa melakukan latihan teknik secara nyata. Terakhir yaitu transfer of learning merupakan kesanggupan menggunakan kemampuan yang telah dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas baru. Wujud transfer ini dapat positif dan negatif. Baiklah, itulah presentase dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.